Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas atensinya. Pertama, tak lupa sebagai makhluk yang bertuhan, kita memanjatkan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, perkenalkan, nama saya Ikhwan Nagib Sahyudin, NIM 1011420154. Saya dari kelas I, jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum semester 2. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan, memaparkan. Sebenarnya kalau istilahnya sendiri bagi saya ini bukan menjelaskan, tetapi hanya sekedar berbagi, sharing saja kepada teman-teman. Dan ini juga sebagai pemenuhan tugas dari hukum perdata. Saya ingin sedikit men-sharing apa sih itu hukum perdata. Jadi hukum perdata itu, teman-teman, secara umum itu diartikan sebagai hukum yang mengelola kewajiban antar perseorangan. Tetapi atau lebih spesifiknya itu hukum perdata merupakan segala perangkat atau kaidah-kaidah yang mengatur antara hak dan kewajiban individu di dalam masyarakat. Maka dari itu hukum perdata dikatakan sebagai hukum privat karena dia menitik beratkan kepada ketentuan atau kewajiban antar individu dan individu, urusan antara satu orang dengan orang lain, antara manusia ke manusia. Itu hukum perdata, dia dikatakan sebagai hukum privat. Nah, kemudian ada beberapa ahli, doktrin dari para ahli yang mengemukakan tentang definisi lain dari hukum perdata. Misalnya contoh Profesor Sudikno Mertokusumo. Beliau mengatakan bahwasanya hukum perdata itu merupakan seperangkat peraturan yang mengelola hubungan setiap perseorangan, baik di lingkup keluarga maupun masyarakat. Itu pendapatnya Profesor Sudikno Mertokusumo, ahli hukum Indonesia. Kemudian selain itu ada seorang ahli hukum juga, yaitu Profesor Subekti. Beliau berpendapat bahwasanya hukum perdata itu merupakan semua hukum privat material berupa segala hukum pokok mengatur kepentingan perseorangan. Nah, saya melihatnya pendapat antara Profesor Sudikno dan Mertokusumo ini tujuannya sama, di mana hukum perdata ini dia menitik beratkan kepada urusan atau kepentingan perseorangan. Intinya di situ. Nah, kemudian dalam hukum perdata itu ada sumber-sumber hukumnya, yaitu sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tertulisnya adalah yang pertama itu ada Burgerlijk Wetboek atau KUH Perdata, yang dimana kita kenal sebagai ketetapan hukum Hindia Belanda yang masih diberlakukan di Indonesia hingga saat ini. Kemudian yang kedua sumber hukum tertulisnya itu ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang dimana di dalamnya terdiri dari kurang lebih 754 pasal. Kemudian di buku 1 dia tentang dagang secara umum. Kemudian yang kedua tentang hak kewajiban yang ada di dalam ketika melakukan pelayaran. Kemudian yang ketiga sumber hukum tertulis hukum perdata itu ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok agraria. Nah, undang-undang ini itu mengatur tentang hukum pertanahan yang berlandaskan pada hukum adat. Kemudian yang keempat ada Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, di mana di dalamnya mengatur tentang jaminan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi syarat prestasi. Dan bukan hanya itu, ada beberapa juga undang-undang yang memang mengatur tentang hukum perdata secara tegas. Nah, kemudian dalam buku hukum perdata itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dia kan ada susunan, ada beberapa bab di dalam buku tersebut. Bab pertama atau buku pertama dalam hukum perdata, dia menjelaskan atau dalamnya berisi substansinya itu tentang orang, di mana buku 1 itu mengatur tentang diri seseorang dan hukum kekeluargaan. Di situ. Kemudian buku 2 dia lebih menitik beratkan kepada kebendaan, kemudian mengatur segala hal yang berhubungan dengan hukum kebendaan atau biasa dikenal sebagai hukum waris. Dia juga diatur di dalam. Kemudian yang ketiga, buku 3 itu mengatur, di dalamnya berisi tentang perikatan, mengatur kewajiban timbal balik antara orang perorangan, badan hukum maupun pihak tertentu yang ada di dalamnya, yang terlibat di dalam hubungan hukum tersebut. Kemudian yang keempat itu atau buku keempat itu tentang pembuktian, di mana di dalamnya mengatur tentang
alat-alat pembuktian dan akibat hukum yang ditimbulkan. Nah, itu merupakan beberapa rincian atau pengertian serta hal-hal dasar yang memang harus kita pahami ketika kita berbicara tentang hukum perdata. Tetapi pada intinya ketika belajar tentang hukum perdata itu penjabarannya pastinya sangat luas. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Besar, Allah Subhanahu wa taala. Sekian, billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.